alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Dan kita masih masuk dalam pembahasan ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Agama itu dibangun di atas kemaslahatan dan dalam meraihnya dan meninggalkan keburukan-keburukan. Dan kita sudah membahas bahwa agama Islam ini dibangun di atas prinsip untuk mendapatkan mewujudkan kemaslahatan di agama, di dunia dan di akhirat. Dan juga untuk menghilangkan, mencegah kemudaratan di agama, dunia dan akhirat. Yang Allah perintahkan pasti terdapat kemaslahatan di dalamnya. Yang kita nggak bisa mensifatinya, nggak bisa kita menjangkaunya, nggak bisa kita mengetahui secara keseluruhannya dengan pasti. Karena pasti akan ada yang luput dari kita, karena saking banyaknya maslahat. Ada yang terlewatkan dari kita karena saking banyaknya maslahat. Dan apa yang Allah larang pasti terdapat mafsadat, kerusakan di dalamnya. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya manfaat yang paling besar yang Allah perintahkan itu apa? Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan larangan yang paling besar itu apa? Syirik. Dan juga di dalam syariat yang Allah syariatkan, Allah memerintahkan hambanya dalam beberapa ibadah untuk bersatu dan bersama. Dan itu tentu terdapat banyak maslahat di dalamnya. Dengan salingnya mencintai, saling terjaga keterikatannya, saling komunikasi, hilangnya putus hubungan, hilangnya hasad di antara mereka, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk sekarang ke pembahasan yang baru. Perhatikan perkataan pensyarah rahimahullah ta'ala. Wa qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala wa abaha subhanahu al-bai'a wal-'uquda al-mubahata lima fiha min al-'adli wa lihajatin nasi ilaiha wa harrama riba wa sa'iral 'uqudi al-fasidati lima fiha min adh-dhulmi wal fasadi wa lightina'in nasi anha. Berkata pensyarah rahimahullah ta'ala, abaha subhanahu wa ta'ala al-bai'a. Allah membolehkan jual beli dan akad-akad yang mubah. Maka di sini apa? Di dalamnya terdapat keadilan. Walihajatin nasi ilaiha, dan manusia membutuhkan kepadanya. Karena kebutuhan manusia kepadanya. Oleh karena itu Allah bolehkan jual beli. Akad-akad yang dibolehkan. Ketika orang tidak punya minum, dia bisa beli. Kalau nggak bisa beli bagaimana? Nggak ada akad jual beli bagaimana? Pengen beli kendaraan nggak ada akad jual beli bagaimana? Oleh karena itu Allah bolehkan akad jual beli. Karena di dalamnya terdapat keadilan. Es teh ya harganya 3.000. Enggak harganya 10.000, enggak harganya 15.000, 20.000. Yang 3.000 ya 3.000 dijual. Adil. Kalau misalnya ada orang yang minjem ke dia 10.000, maka dibalikannya juga 10.000, keadilan. Dan manusia butuh terkadang dia dengan pinjaman uang. Dan Allah bolehkan itu. Dan juga ada keadilan. Dia pinjam 1 juta, dibalikan 1 juta.
Dan sebaliknya wa harramar riba, Allah mengharamkan riba karena banyak kerusakan dari riba. Bayangkan antum minjem 1 juta suruh balikin 1.500.000. Juga kalau telat bayar bertambah lagi tuh utangnya. Jadi 2 juta, telat lagi 2.500.000, telat lagi sampai 10 juta, sampai 100 juta kalau banyak telatnya. Lihat rusaknya riba. Berapa banyak orang yang jatuh bangkrut, miskin, hilang semua hartanya dari sebelumnya yang dia kaya raya karena riba. Dan kita lihat ada orang yang dia omsetnya sebulan ratusan juta karena riba jatuh miskin. Yang tadinya nyuruh orang jadi disuruh. Yang tadinya merintah orang jadi diperintah. Wasaira al-uqudi al-fasidati, dan semua akad-akad yang rusak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli barang yang enggak ditahu, gitu kan? Karena di situ nanti terdapat penipuan. Beli apa yang ada di kantong ini. Pokoknya anak jual ini apa yang ada di kantong anak. 50.000 antum beli. Maka itu tidak boleh karena enggak tahu apa yang di kantong anak. Ternyata harganya 30 ribuan yang di kantong anak. Karena antum nggak tahu, akhirnya dibeli aja tuh 50.000. Penipuan. Barang yang bukan miliknya. Tiba-tiba nanti ditanya, mana punya anak? Udah ada jual. Nah lo, anak kan nggak tahu kan antum jual tanpa izin anak. Itu juga punya anak. Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Lima fiha minadh zulmi wal fasad. Karena apa yang di dalamnya terdapat kezoliman dan kerusakan. Walightina'in nasi anha, dan manusia enggak butuh darinya. Ightina tuh enggak butuh. Karena manusia enggak butuh darinya. Adapun tadi akad jual beli, akad-akad yang dibolehkan manusia butuh. Oleh karena itu Allah bolehkan. Adapun ini riba, akad-akad yang rusak, ada kezoliman, ada fasad, Allah haramkan juga karena manusia enggak butuh. Kalau orang yang berakal sehat, dia lebih milih mana? Kepada orang minjam yang 1 juta dibalikin 1 juta, atau minjam 1 juta dibalikin 1.500.000? 1 juta lah. Nggak butuh berarti kan dengan yang 1 juta dibalikin 1.500.000. Oleh karena itu Allah haramkan. Kemudian apa kata pensyarah? Perhatikan nih harokatnya. Karena juga salah satunya kita untuk mempelajari agar antum bisa baca kitab gundul. Karena butuh pembiasaan ya. Wa abahat thayyibati minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakihi lima fiha min masalihil khalqi wa li hajatin nasi ilaiha wali adamil mafsadati fiha. Kata pensyarah rahimallahu taala wa abahat thayyibat, Allah membolehkan hal-hal yang baik minal ma'akil, dari makanan-makanan, masyarib, minuman-minuman, Allah bolehkan. Malabis, pakaian-pakaian, manakih, menikah, lima fiha min masalihil khalqi, karena apa yang ada di dalamnya terdapat dari kemaslahatan makhluk. Wali hajatin nasi ilaiha, karena kebutuhan manusia kepadanya. Wali adamil mafsadati fiha, dan karena tidak adanya kerusakan di dalamnya. Dan Allah bolehkan itu. Allah Maha tahu terhadap hambanya, bahkan daripada hamba itu sendiri. Oleh karena itu Allah bolehkan. Ini makanan, ini minuman, ini pakaian, ini nikah. Bahkan saking indahnya, dan itu kebutuhan manusia, kebutuhan seorang hamba, dan Allah jadikan apabila dia melakukannya pun mendapatkan ganjaran. Allah bolehkan nikah, karena memang itu kebutuhan manusia. Tapi bahkan Allah berikan ganjaran tuh. Dan juga yang lainnya sebenarnya kebutuhan manusia. Sholat, zakat, puasa.
dan Allah berikan ganjaran. Wa harramal khaba'itha minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manakihi lima fiha minal khubthi wal madarrati ajilan wa ajilan fatahrimuha himayatun li ibadihi wasiyanatun lahum la bukhlan alaihim. Bal rahmatan minhu bihim. Di sini kata pensyarah rahimahullah taala, wa harramal khaba'ith. Allah mengharamkan hal-hal yang keji, sesuatu yang keji. Khabith, khaba'ith. Minal ma'akil, dari makanan yang busuk, yang dapat memudaratkan badan, enggak boleh. Allah haramkan babi, Allah haramkan anjing, Allah haramkan khamar, ya dari minuman-minuman yang memabukkan, itu semua keji. Malabis, pakaian-pakaian yang keji, yang dia hasil mencuri, yang dia hasil gosok. Pakaian laki-laki yang dia terdapat kain sutranya, nggak boleh laki-laki memakai emas, itu keji karena terdapat kerusakan di dalamnya. Dan ternyata seiring dengan perkembangannya zaman waktu, banyak orang yang meneliti kenapa sih laki-laki nggak boleh memakai emas. Karena ketika memakai emas itu akan ada racun di dalamnya. Kalau perempuan dia memakai emas boleh, kenapa? Karena dia ada masa haid. Racun tersebut terbuang dengan berjalannya darah haid. Laki-laki haid ya? Enggak, menumpuk tuh racun. Lihat, keburukan ternyata memang ada di dalamnya. Dan harus kita yakini itu. Enggak perlu butuh adanya penelitian baru kita yakin. Bukan seperti itu seorang muslim. Ya Allah mengharamkan hal-hal yang keji dari makanan, minuman, pakaian, nikah. Nikah-nikah yang keji. Nikah-nikah yang buruk. Terdapat kezoliman di dalamnya. Nikah tanpa wali, nggak boleh. Banyak nanti kerusakan yang terjadi. Nikah tanpa wali. Menikah tanpa saksi. Bagaimana nanti menikah tanpa saksi? Nggak ada yang tahu kalau dia ternyata udah menikah. Nanti terdapat mudarat di dalamnya. Kok ini dia tiba-tiba satu rumah? Wah, berzina nih. Kan gak ada saksi tuh. Jadi orang kan ngiranya apa? Berzina. Allah haramkan itu. Lima fiha minal khubthi wal madarrah. Karena apa yang di dalamnya terdapat sesuatu yang keji dan kemudaratan. Ajilan di dunia tuh. Wa ajilan dan di akhirat. Maka apa? Fatahrimuha himayatun li ibadihi. Maka pengharamannya adalah perlindungan kepada hamba-hambanya. Berarti i'rab himayatun apa? Sebagai khobar. Bisa di i'rab himayatan sebagai hal. Atau kalau selain hal sebagai maf'uli ajlih. Fatahrimuha, maka pengharamannya. Kenapa? Himayatan li ibadihi. Itu maf'uli ajlih. Kenapa? Sebagai perlindungan kepada hamba-hambanya. Jadi Allah sayang kepada hambanya sehingga Allah haramkan itu. Allah ingin melindungi hamba-hambanya. Wasiyanatan lahum, sebagai penjagaan terhadap mereka. La bukhlan alaihim, bukan sebagai bentuk pelit atas mereka. Allah mengharamkan ini bukan berarti Allah pelit. Tapi itu adalah bal rahmatan minhu bihim. Akan tapi itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah terhadap mereka. Karena di dalamnya terdapat kerusakan, kekejian, kemudaratan, kerusakan, kemarabahayaan, bencana dan lain sebagainya.
Fakama anna ata'ahu rahmatun faman'ahu rahmatun. Mithalu dhalik anna inzal al-matari biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibadu rahmatun minhu ta'ala. Fa idza zada bihaitsu tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahmatan. Wa bil jumlati fa awamirur rabbi qutul qulubi wa ghidha'uha wa nawahihi da'ul qulubi wa samumuha. Perhatikan di sini. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, fakama anna ata'ahu rahmatun, maka sebagaimana bahwasanya pemberian Allah itu adalah rahmat. Allah kasih ini, Allah kasih ini, Allah berikan ini, Allah anugerahkan rezeki ini, itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolehkan ini, Allah halalkan ini. Faman'ahu rahmatun, maka apa yang Allah haramkan atau letterleknya faman'ahu, maka apa yang Allah cegah itu adalah rahmat. Allah mengharamkan ini, yaitu Allah mencegah ini, itu adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalu dzalik, contohnya hal itu, anna inzalal matari, bahwasannya turunnya hujan, biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibadu, dengan kadar apa yang dibutuhkan kepadanya oleh para hamba, rahmatun minhu, itu adalah bentuk rahmat dari Allah. Allah turunkan hujan yang secukupnya, yaitu dengan kadar yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Ya, hujan 1 jam yang sekiranya bisa mengairi sawah, yang sekiranya bisa membuat tanah menjadi enggak keras, mudah untuk ditanam, yang sekiranya cukup untuk sebagai penampungan sumur, penampungan air yang digunakan untuk mandi, minum. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ana mau tanya, apa ya rahmatun? Khabar anna ahsan. Anna inzal al-matari biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibadu rahmatun minhu. Khabar anna. Fa idza zada, karena apabila lebih hujannya, bihaitsu tadurru ziyadatuhu, yang dimana akan memudaratkan lebihnya hujan. Coba antum bayangkan hujan 1 harian full deras, banjir tuh pasti, banjir bandang. Oleh karena itu, kana man'uhu rahmatan, maka pencegahannya Allah itu adalah bentuk kasih sayangnya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlati, dan secara keseluruhan, lihat, perhatikan. Dan tadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti terdapat maslahat kebaikan, karena itu adalah juga yang dibutuhkan oleh hambanya. Apa yang dilarang oleh Allah itu adalah di dalamnya terdapat kerusakan dan kekejian, dan hamba tidak membutuhkan kepadanya sehingga Allah larang. Dan lihat lebih dalam lagi di sini kata pensyarah, wabil jumlah fa awamiru rabbi qutul qulubi. Perintah-perintah Allah itu adalah makanan pokok hati. Perintahnya saja. Tadi yang diperintahkan itu terdapat kebaikan, maslahat. Bahkan perintah yang Allah perintahkan itu adalah makanan pokok hati. Hati kita butuh itu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kut? Dikita? Kutun? Apa dikta? Malak ya dikta. Sudah sampai mana kita baca? Oh, lihat no azam, masya Allah, ahsannya azam. Makanan pokok hati itu perintah Allah.
Jadi di sini pensyarah mengajak kita lebih dalam lagi. Kita sudah tahu bahwa yang diperintahkan oleh Allah, yang dibolehkan, yang dilarang itu terdapat kemaslahatan dan dilarang terdapat kemudaratan. Bahkan lebih dari itu, perintahnya aja itu adalah makanan pokok hati. Wa ghidha'uha, dan gizi hati. Ya, ghidha sebenarnya juga makanan ya. Tapi ini kita terjemahkan gizi. Wa nawahihi, dan larangan-larangannya itu adalah da'ul qulub. Racun hati. Wasamumuha, juga dia sama racun. Apa lawan kata nama lain dari racun? Ya pokoknya penyakit. Oke. Kita terjemahkan aja. Wa nawahihi daul qulub, penyakit hati, wasamumuha, dan racun hati. Daul qulub antum terjemahkan penyakit hati dan racun hati. Itu larangan. Karena itu dilarang. Wa kadzalikal mawarithu wal awqafu wal wasaya wa ma fi ma'naha mustamilatun kulluha ala ghayatil maslahati wal mahasini wala yumkinu dhabtul hukmi wal masalihi fi babin wahidin min abwabil ilmi fadlan an jami'ihi. Kata pensyarah rahimahullah taala di sini, beliau mengatakan wa kadzalikal mawaris, begitu juga dalam permasalahan warisan. Wal auqaf, permasalahan wakaf, mewakafkan tanah, mewakafkan masjid, mewakafkan buku, mewakafkan Quran, pakaian. Ada antum yang dia orang tuanya jualan baju, ada yang dia jahit baju, bukan ya, jangan tersinggung ya. Kalau antum lihat itu sebagian masjid yang dia benar-benar makmur, dia punya lemari. Lemarinya bahkan ada baju. Pernah lihat gak masjidnya begitu? Iya. Ada baju kokoh, ada sarung. Bagus lagi. Mahal tuh 200-300. Oke. Warisan, wakaf. Nah ini Masya Allah untuk mewakafkan buku. Semua udah pada wakaf. Tinggal siapa? Oke. Wal wasaya, wasiat. Wa ma fi ma'naha, dan apa-apa yang semakna dengannya. Fi ma'naha, ya apa-apa yang pada maknanya, yaitu semakna dengannya. Mustamilatun kulluha ala ghayatil maslahati wal mahasini, mengandung semuanya itu di atas puncak kemaslahatan dan kebaikan. Bukan hanya sekedar maslahat dan kebaikan, puncak kemaslahatan dan kebaikan. Dan wala yumkinu dabtul. Tadi Anda terjemahin apa? Bacanya apa? Hukmi ya. Wala yumkinu dabtu al-hikami. Al-hikami jama dari hikmah. Dan enggak bisa, tidak mungkin kita menentukan dabtu. Hikmah wal masalihi, dan kemaslahatan fi babin wahidin, dalam satu bab dari bab-bab ilmu ya. Jadi itu butuh berlembar-lembar, maksudnya kata pensyarah, untuk menyebutkan hikmah, kemaslahatan, mahasin, kebaikan, fadlan an jami'ihi, apalagi kalau semuanya, terlebih lagi dari semuanya ya. Untuk menyebutkan satu perintah, kita menyebutkan hikmah, maslahat, kebaikan, itu enggak cukup satu dari bab-bab ilmu, apalagi kalau menyebutkan semua perintah gitu, fadlan an jami'ihi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
Wa idza ta'ammalta al-hikmata al-bahirata fi hadha ad-din al-qawimi wal millati al-hanifiyyati wasyari'ati al-muhammadiyyati allati la tunalu al-ibaratu kamalaha wa la yudrakul wasfu husnaha wa la tuqtarahu uqulul uqala'i law ijtama'at wa kanat ala akmali aqli rajulin wahidin minhum fawqaha. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza ta'ammalta, apabila engkau memperhatikan al-hikmah al-bahirah, hikmah yang luar biasa, fi hadzal dinil qawim, di agama yang lurus tegak ini, wal millatil hanifiyati, dan agama yang lurus. Tadi qawim berarti antum terjemahkan tegak saja, hanifiyah lurus. Ya sama dia artinya juga. Tapi kan kita berusaha biar memiliki kosakata yang baru, ungkapan yang lain. Wal millatil hanifiyati, dan agama, lihat tuh, din, millah, kan sama-sama agama. Tapi dikasih ungkapan yang baru, kata yang baru. Wal millatil hanifiyati wasyari'atil muhammadiyati, dan syariat Nabi Muhammad. Apabila engkau memperhatikan hikmah yang luar biasa ini, kata Imam Ibnu Qayyim, dalam agama yang tegak, agama yang lurus, syariat Nabi Muhammad ini, allati la tunalul ibaratu kamalaha, yang tidak bisa diungkapkan, tidak dapat diungkapkan kesempurnaannya. Wala yudrakul wasfu, tidak dapat disifatkan husnaha, keindahannya. Wala tuqtarahu uqulul uqala, dan tidak dapat dimasuk akalkan oleh akal-akal orang yang berakal. Yaqtaraha yaqtarihu itu juga tidak dapat. Atau bisa antum terjemahkan tidak dapat dipahami oleh akal-akal orang-orang yang berakal. Law ijtama'at, bahkan apabila berkumpul, bersatu, wa kanat ala akmali aqli rajulin wahidin minkum, dan semuanya di atas kesempurnaan akal manusia yang paling sempurna, salah satu di antara mereka. Di atas akal yang paling sempurna, laki-laki salah satu di antara mereka. Fauqaha, atau selebihnya enggak akan mampu untuk mengungkapkan kesempurnaannya, mensifati keindahannya, dan dipahami oleh akal orang-orang yang berakal hakikat sebenarnya. Wa hasbal uqulil kamilati al-fadilati an adrakat husnaha wa syahidat laha wa annahu ma taraqal alamu syari'atan akmala minha wala a'zama wala ajalla fa fiha asy-syahidu wal mashhudu lahu wal hujjatu wal muhtajju lahu wad dalilu wal burhanu. Bahkan lihat di sini lebih dalam lagi, walau lam ya'tir rasulu bi burhanin 'alaiha lakafa biha burhanan wa syahidan ala annaha min indillahi ta'ala. Apa kata pensyarah rahimahullah ta'ala? Wa hasbal uqulil kamilah al-fadilah, cukuplah akal-akal yang sempurna yang utama, an adrakat husnaha, dia mendapati keindahan syariat, keindahan hikmah, ya, keindahan hikmah. Ha kembali ke hikmah. Ha kembali ke hikmah.
wa syahidat laha, dan menyaksikan hikmahnya. Wa annahu ma taraqal alamu, bahwasannya alam semesta tidak ada yang menyentuh syariat lebih sempurna darinya. Taraqa yatruku itu memukul. Maksudnya di sini nggak ada alam semesta yang dia menyentuh, atau tidak ada satupun syariat di alam semesta ini yang lebih sempurna darinya. Wala azama, nggak ada yang lebih agung, wala ajalla, tidak ada yang lebih mulia. Fafiha syahidu wal mashhudu lahu, maka di dalamnya terdapat persaksian dan yang disaksikan. Wal hujjatu wal muhtajju lahu, dan terdapat hujjah dan yang dihujjahkan. Wad dalilu wal burhanu, di dalamnya terdapat dalil dan bukti. Walau lam ya'tir rasulu bi burhanin 'alaiha, jikalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan bukti atas syariat. Rasulullah enggak mendatangkan bukti nih atas syariat. Apa kata pensyarah? La kafa biha burhanan wa syahidan. Cukuplah syariat itu sendiri menjadi bukti dan saksi bahwasanya dia termasuk dari bahwasanya dia adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah menjelaskan dalam hadis-hadisnya, ini adalah syariat berasal dari Allah, ini adalah syariat yang penuh dengan keindahan, keagungan. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan itu, cukup syariat itu sendiri yang menjadi bukti dan saksi bahwasanya itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking indahnya. Enggak perlu dipalidasikan, syariat itu sendiri sudah indah. Enggak perlu dibuktikan, syariat itu sendiri sudah indah. Enggak perlu dibuktikan keindahannya. Wa kulluha syahidatun lillahi bi kamalil ilmi wa kamalil hikmati wa si'atir rahmati wal birri wal ihsani wal ihatati bil ghaibi wasy syahadati wal ilmi bil mabadi'i wal awaqibi. Wa annaha min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala ibadihi, fama an'ama 'ala ibadihi ni'matan ajalla min an hadahum laha wa ja'alahum min ahliha wa mimman irtadahum laha wartadaha lahum. Kama qala ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minin ila akhirih. Perhatikan apa kata pensyarah rahimallahu ta'ala. Wa kulluha syahidatun lillah, semuanya adalah saksi untuk Allah Subhanahu wa taala bi kamalil ilmi, dengan sempurna keilmuannya. Agama ini adalah agama yang banyak hikmah yang luar biasa dalamnya. Agama yang lurus, agama yang tegak. Gitu kan? Agama yang penuh dengan keindahan. Gak ada agama yang lebih sempurna darinya. Gak ada agama yang lebih agung darinya. Gak ada agama yang lebih mulia darinya. Maka ini menunjukkan sempurnanya keilmuan Allah. Gitu maksudnya. Kulluha syahidatun lillah, semuanya adalah persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukti akan sempurnanya keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalil hikmati, dan sempurnanya hikmah Allah. Wasi'atir rahmati, dan luasnya rahmat Allah. Wal birri, dan kebaikan Allah. Kebajikan, antum terjemahkan birri kebajikan, wal ihsan baru di sini kebaikan. Karena sama-sama itu sebenarnya. Wal ihatati bil ghaibi wasyahadati, dan meliputi hal yang ghaib dan yang nyata. Wal ilmi bil mabadi'i wal aqaibi, wal ilmi bil mabadi'i wal awaqibi, dan ilmunya Allah terhadap hal-hal yang terhadap sesuatu yang permulaan dan hal-hal yang sesuatu yang akhir gitu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap permulaan dan terhadap akhir. Allah mengetahui hal yang awal dan Allah mengetahui hal akhirnya. Wa annaha min a'zami ni'amillahi
allati an'ama biha ala ibadihi, dan bahwasanya itu termasuk yang paling besar nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan dengannya kepada hamba-hambanya. Perhatikan, wa annaha min a'dhami ni'amillah, bahwasanya itu dia adalah nikmat Allah yang paling besar. Allati an'ama biha, yang Allah berikan dengannya nikmat kepada hamba-hambanya. Fama an'ama ala ibadihi ni'matan, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada hambanya suatu nikmat yang lebih mulia min an hadahum laha, daripada Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk agama ini, syariat ini. Enggak ada yang lebih mulia daripada hidayah yang Allah berikan kepada mereka untuk syariat ini. Wa ja'alahu min ahliha, dan Allah menjadikan mereka termasuk dari orang yang memeluk syariat ini. Wa mimman irtadahum laha, dan termasuk orang yang Allah meridhoi mereka untuk syariat ini. Wartadaha lahum, dan Allah meridhoi syariat ini untuk mereka. Perhatikan ini harakatnya dan terjemahnya. Wa mimman irtadahum laha, dan dari orang yang termasuk Allah meridhoi mereka untuk syariat ini. Hum, mereka, laha yaitu syariat, Allah meridhoi mereka untuk syariat ini. Wartadaha lahum, dan Allah meridhoi syariat ini untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, karena Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang dimana dahulu mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata, yaitu sebelum berada di dalam agama Islam. Thumma atala al-kalama rahimahullah, kemudian Imam Ibnu Qayyim memanjangkan pembahasannya, semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini penjelasan dari beliau dalam kitabnya. Mungkin ini yang bisa kita ambil, itu benar-benar dibangun di atas maslahat dan untuk meninggalkan kerusakan, kejelekan, kemudaratan, dan itu adalah kaidah yang besar. Fi jalbiha wa dar'il qabaihi, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.